Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari LKM 1 mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nikoma Ayunita Cara Dewi dengan NIM 19130310114 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan LKM. Untuk soal yang pertama yaitu ada 10 cabang. Yang pertama, buatlah larutan berikut, tuliskan langkah-langkah beserta alat yang digunakan. Untuk soal yang pertama kita coba untuk yang nomor 1 untuk membuat larutan dari NaCl 4,3 normal. Nah, alat-alat yang digunakan untuk membuat larutan NaCl 4,3 normal sebanyak 150 ml dari kristal NaCl, yaitu batang pengaduk, kaca arloji, spatula, neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, dan labu ukur berukuran 150 ml. Untuk prosedur pembuatannya, yang pertama kita menghitung terlebih dahulu massa dari NaCl yang diperlukan dengan rumus normalitas. Normalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Didapatkan hasil massa NaCl yaitu 37,73 gram. Kemudian langkah yang kedua adalah timbang kristal NaCl sebanyak 37,73 gram menggunakan neraca analitik. Lalu, masukkan kristal NaCl yang sudah ditimbang tadi ke dalam gelas kimia yang berukuran 100 ml. Tambahkan aquades hingga volumenya menjadi 100 ml. Aduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Kemudian, larutan yang ada pada gelas kimia tadi kita masukkan ke dalam labu ukur berukuran 150 mm. Dan yang terakhir, tambahkan aquades ke labu ukur hingga volumenya menjadi 150 ml dan kocok hingga homogen. Kemudian, kita akan membuat larutan NaOH 0,4 normal sebanyak 200 ml dari larutan NaOH 96%. Alat yang digunakan adalah, yang pertama adalah pipet tetes, yang kedua adalah gelas ukur berukuran 10 ml, yang ketiga adalah gelas kimia berukuran 100 ml, dan yang keempat adalah labu ukur berukuran 200 ml. Prosedur pembuatannya, yang pertama, hitung terlebih dahulu banyak larutan NaOH yang diperlukan untuk diencerkan dengan rumus molaritas. Molaritas sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis dibagi dengan mr. Didapatkan molaritas sebanyak 51,12 molar. Kemudian, hitung volume setelah pengenceran atau V2, yaitu dengan menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan V2 dikali M2. Didapatkan volume setelah pengenceran atau V2-nya yaitu 106,5 ml. Langkah yang ketiga adalah ukurlah sebanyak 106,5 ml larutan NaOH 96% menggunakan gelas ukur berukuran 10 ml dan 100 ml. Kemudian tuangkan ke dalam labu ukur berukuran 200 ml. Tambahkan aquades sampai volumenya 200 ml, kemudian kocok hingga homogen. Larutan yang ketiga adalah larutan HCl 5% sebanyak 150 ml dari larutan HCl 98%. Alat yang digunakan yang pertama adalah pipet tetes, yang kedua adalah gelas ukur berukuran 10 ml, dan yang ketiga adalah labu ukur berukuran, mohon maaf ada kesalahan, yaitu 150 ml. Prosedur pembuatan. Yang pertama, hitung banyaknya larutan HCl yang diperlukan menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Didapatkan volume setelah pengenceran yaitu
7,65 ml. Langkah yang kedua adalah ukur larutan HCl sebanyak 7,65 ml menggunakan gelas ukur berukuran 10 ml. Langkah yang ketiga adalah tuangkan larutan HCl ke dalam labu ukur berukuran 150 ml. Dan langkah yang terakhir adalah tambahkan Aquades sampai volumenya menjadi 150 ml. Kocok hingga homogen. Larutan selanjutnya adalah larutan asam asetat 0,254 normal sebanyak 200 ml dari larutan asam asetat 75%. Alat yang digunakan adalah pipet tetes, labu ukur berukuran 200 ml, dan gelas ukur berukuran 50 ml. Prosedur pembuatannya, yang pertama, hitung banyak larutan asam asetat yang diperlukan menggunakan rumus molaritas atau M besar. M sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis dibagi dengan mR. Didapatkan molaritasnya adalah 13 molaritas. Kemudian, ukur volume larutan setelah pengenceran menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Didapatkan volume setelah pengenceran atau V2-nya yaitu 34,67 ml. Langkah yang ketiga adalah ukur larutan asam asetat sebanyak 34,67 ml menggunakan gelas ukur berukuran 50 ml. Yang langkah keempat adalah tuangkan larutan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 200 ml. Langkah yang terakhir adalah tambahkan Aquades hingga volume menjadi 200 ml, kocok hingga homogen. Larutan selanjutnya adalah larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar sebanyak 150 ml dari larutan H2SO4 98% dengan berat jenisnya yaitu 1,2. Alat yang digunakan adalah yang pertama adalah pipet tetes, yang kedua adalah labu ukur berukuran 150 ml, dan yang ketiga adalah gelas ukur berukuran 20 ml. Langsung saja ke prosedur pembuatan. Yang pertama, hitung terlebih dahulu banyaknya larutan H2SO4 yang diperlukan dengan menggunakan rumus molaritas. Molaritas sama dengan 10 dikali persen dikali massa jenis dibagi dengan mR. Didapatkan molaritasnya adalah 12 molaritas. Yang kedua adalah ukur volume larutan setelah pengenceran menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Didapatkan volume setelah pengenceran adalah 18,37. Yang ketiga, ukurlah larutan H2SO4 sebanyak 18,37 ml menggunakan gelas ukur berukuran 20 ml. Yang keempat, tuangkan larutan ke dalam labu ukur berukuran 150 ml. Dan langkah yang terakhir adalah tambahkan Aquades sampai volumenya menjadi 150 ml. Kocok hingga homogen. Kemudian larutan yang selanjutnya adalah larutan KOH dengan konsentrasi 1,2 normal sebanyak 200 ml dari kristal KOH. Nah, alat-alat yang digunakan adalah bata pengaduk, kaca arloji, spatula, kemudian neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia berukuran 100 ml, dan labu ukur berukuran 200 ml. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Yang pertama adalah hitung massa KOH yang diperlukan dengan rumus normalitas yaitu N sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Didapatkan hasil massa KOH yaitu 13,44 gram. Langkah yang kedua adalah timbang kristal KOH sebanyak 13,44 gram menggunakan neraca analitik. Langkah yang ketiga adalah masukkan kristal KOH yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Langkah yang keempat adalah
tambahkan Aquades hingga volumenya menjadi 100 ml. Kemudian aduk rata menggunakan batang pengaduk. Yang kelima, masukkan larutan ke labu ukur berukuran 150 ml. Dan langkah yang terakhir adalah tambahkan Aquades ke labu ukur berukuran 200 ml hingga volumenya menjadi 200 ml. Kocok sampai homogen. Larutan selanjutnya adalah larutan KOH alkoholis 5% sebanyak 150 ml dari kristal KOH dan alkohol 75%. Alat yang digunakan adalah batang pengaduk, kaca arloji, spatula, gelas ukur berukuran 5 ml, kemudian neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia berukuran 100 ml, dan labu ukur berukuran 200 ml. Mohon maaf, 150 ml. Prosedur pembuatan larutan KOH alkoholis 5% 150 ml, yakni yang pertama, hitung massa KOH yang diperlukan dengan rumus persen W sama dengan M dikali V dikali MR per 1000 dikali massa. Didapatkan massa yaitu 0,84 gram. Kemudian kita hitung volume alkohol yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Didapatkan volumenya yaitu 0,1 ml. Langkah yang ketiga adalah timbang kristal KOH sebanyak 0,84 gram menggunakan neraca analitik. Langkah yang keempat adalah masukkan kristal KOH yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Kemudian tambahkan alkohol sebanyak 0,1 ml dan Aquades ke dalam gelas kimia hingga volumenya menjadi 100 ml. Aduk hingga larut menggunakan batang pengaduk. Yang keenam, masukkan ke dalam labu ukur berukuran 150 ml, tambahkan Aquades hingga volumenya menjadi 150 ml dan kocok hingga homogen. Larutan yang selanjutnya adalah larutan NaCl dengan konsentrasi 0,3 molar sebanyak 200 ml dari kristal NaCl. Alat-alat yang digunakan adalah batang pengaduk, kaca arloji, spatula, kemudian ada neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, dan labu ukur berukuran 200 ml. Prosedur pembuatannya yang pertama, hitung massa NaCl yang digunakan dengan rumus mol yaitu mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Didapatkan hasil yaitu massanya nanti akan mendapatkan hasil 3,51 gram. Kemudian, langkah yang kedua adalah timbang kristal NaCl sebanyak 3,51 gram menggunakan neraca analitik. Langkah yang ketiga adalah masukkan kristal NaCl yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Yang keempat, tambahkan Aquades hingga volumenya menjadi 100 ml. Kemudian aduk rata menggunakan batang pengaduk. Yang kelima, masukkan larutan ke labu ukur berukuran 200 ml. Langkah yang terakhir adalah tambahkan Aquades ke labu ukur hingga volumenya 200 ml. Kocok hingga homogen. Kemudian kita akan membuat larutan fenolftalin 0,1% sebanyak 150 ml dari padatan fenolftalin. Alat yang digunakan adalah batang pengaduk, kaca arloji, spatula, neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, dan labu ukur. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu massa fenolftalin yang diperlukan dengan rumus persen W per V sama dengan gram zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam
satuan mililiter dikali dengan 100%. Didapatkan massa dari zat terlarut dalam bentuk gram, yaitu adalah 0,15 gram. Langkah yang kedua adalah timbang padatan fenolftalin sebanyak 0,15 gram menggunakan neraca analitik. Yang ketiga adalah masukkan padatan fenolftalin yang sudah ditimbang tadi ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Langkah yang keempat adalah tambahkan aquades hingga volumenya menjadi 100 ml. Aduk hingga rata menggunakan batang pengaduk. Langkah yang kelima adalah masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur berukuran 150 ml. Tambahkan aquades ke labu ukur hingga volumenya menjadi 150 ml dan kocok hingga homogen. Kemudian kita akan membuat larutan buffer asetat dengan konsentrasi 0,05 molar sebanyak 200 ml dari padatan buffer asetat. Alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, kaca arloji, spatula, neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, dan labu ukur. Langsung saja ke proses pembuatan. Proses pembuatannya yang pertama, kita hitung terlebih dahulu massa buffer asetat yang diperlukan dengan rumus mol, yaitu mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Akan kita dapatkan massa sebanyak 0,82 gram. Kemudian, timbang padatan fenolftalin sebanyak 0,82 gram menggunakan neraca analitik. Langkah yang ketiga adalah masukkan padatan fenolftalin yang sudah ditimbang tadi ke dalam gelas kimia berukuran 100 ml. Yang keempat adalah tambahkan aquades hingga volumenya jadi 100 ml. Kemudian aduk rata menggunakan batang pengaduk. Dan yang kelima adalah masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur berukuran 200 ml. Tambahkan aquades hingga volumenya menjadi 200 ml dan kocok hingga homogen. Nah, kita beralih ke soal yang kedua. Berapakah banyaknya etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol 30%? Diketahui dari soal, persentase etanol yaitu 30%, volume etanol atau larutan etanol yaitu 800 ml. Sekarang kita akan mencari persentase atau volume dari etanol, yaitu dengan rumus persentase etanol sama dengan volume etanol dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Didapatkan volume etanol yaitu 240 ml. Jadi banyaknya etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol 30% adalah 240 ml larutan etanol. Soal yang ketiga adalah asam cuka. Asam cuka sebanyak 115 ml ditambahkan di dalam 45 ml air. Hitung persentase volume dari larutan ini. Diketahui dari soal, volume asam cuka adalah 115 ml. Volume air adalah 45 ml. Karena ditanya volume larutan, jadi kita cari terlebih dahulu volume larutan, yakni volume air ditambahkan dengan volume asam cuka. 45 ml ditambah 115 ml sama dengan 160 ml. Sudah kita dapatkan volume larutan, kita beranjak ke persentase F, yaitu volume asam cuka dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Dimasukkan data, kita dapatkan persentasenya yakni 71,87%. Jadi persentase volume dari larutan asam cuka yaitu sebesar 71,87%. Soal yang keempat, hitung berapa gram kalsium hidroksida atau dengan rumus kimia CaOH 2 kali yang terdapat dalam 500 ml larutan 0,2 molar CaOH 2 kali. Diketahui dari soal yaitu volume larutannya adalah 500 ml. Molaritasnya adalah 0,2 molar, kemudian MR-nya adalah 74 gram per mol.
Jadi kita cari terlebih dahulu mol dari CaOH 2 kali, yaitu dengan rumus molaritas dikalikan dengan volume. Kita dapatkan mol dari CaOH 2 kalinya, yaitu 0,1 mol. Setelah kita mencari mol, kita akan mencari massa dari rumus mol tersebut, yaitu massa CaOH 2 kali sama dengan mol dikali dengan mR-nya. Kita dapatkan massanya yaitu 7,4 gram. Jadi, massa CaOH 2 kali dalam 500 ml larutan CaOH 2 kali 0,2 molar, yaitu sebanyak 7,4 gram. Soal yang kelima, dengan menelaah jurnal yang diberikan, tuliskan cara menyiapkan larutan beserta peralatan yang dibutuhkan. Dari jurnal yang telah diberikan, cara mempersiapkan larutan ada dua, yaitu menggunakan pembuatan langsung dan pengenceran larutan pekat. Kita bahas terlebih dahulu pembuatan langsung atau standar primer. Pembuatan langsung atau standar primer, yaitu dengan cara membuat suatu larutan dengan menimbang langsung bahan kimia tersebut yang akan dijadikan larutan. Alat-alat yang digunakan umumnya yaitu batang pengaduk, kaca arloji, spatula, neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia, dan labu ukur. Prosedur pembuatannya yang pertama, hitung massa zat yang diperlukan dengan rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V. Yang kedua adalah timbanglah zat sebanyak hasil perhitungan menggunakan neraca analitik. Yang ketiga adalah masukkan zat yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia. Yang keempat, tambahkan aqueous hingga pengukuran gelas kimia tersebut, kemudian aduk hingga larut menggunakan batang pengaduk. Yang kelima adalah masukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur. Dan yang terakhir adalah tambahkan aqueous hingga pengukuran pada labu ukur, kemudian kocok hingga homogen. Kemudian ada cara kedua, yaitu pengenceran larutan pekat. Pengenceran larutan pekat ini dengan cara mengencerkan larutan yang memiliki konsentrasi tinggi atau pekat menjadi larutan yang konsentrasinya rendah atau encer. Alat yang digunakan umumnya adalah pipet tetes, labu ukur, dan gelas ukur. Prosedur pembuatannya yang pertama adalah dilakukan pengenceran larutan yang lebih pekat dengan rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Kemudian ukur larutan pekat sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan gelas ukur. Yang ketiga adalah tuang larutan tersebut ke dalam labu ukur yang berukuran sesuai dengan seperti yang diinginkan. Yang keempat adalah tambahkan aqueous hingga menunjukkan garis batas labu ukur tersebut. Dan yang kelima adalah kocok labu ukur hingga larutannya homogen. Sekian pembahasan LKM1 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada salah kata ataupun salah membaca dalam membaca rumus kimia. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.